Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Ngesti Urip. Kali ini saya akan membahas tentang sakit dengkul ya. Ini memang penyakit sakit dengkul ini macam-macam, prosentasenya memang tidak banyak. Tapi banyak yang mengalami sakit dengkul ini banyak yang tidak sembuh secara total, banyak sekali. Ya entah itu dengkulnya ketika ditekuk sakit bisa jadi, ataupun dengkulnya ketika sehabis jongkok lama ataupun duduk lama mau berdiri sakit, ataupun kalau untuk berjalan sakit dan lain-lain. Ya seperti biasa channel Ngesti Urip mengulas tentang penyembuhan penyakit medis maupun penyakit non medis, mengulas tentang mistik, mengulas tentang misteri secara real. Nah tentu dalam membahas sakit dengkul ini kita tidak membahas penyembuhannya secara herbal, tidak membahas penyembuhannya secara obat medis, tapi adalah membahas penyembuhannya ataupun solusinya secara rohani ya. Begitu. Dan apa yang saya tuangkan di channel ini berawal dari pengalaman pribadi saya ya. Entah itu penyakit, entah apa gitu yang saya sampaikan di channel ini berawal dari pengalaman pribadi saya. Terus saya diberi jalan keluar lewat jalan rohaniah, kerohanian. Lalu karena saya merasa diberi jalan keluar, apabila ada orang yang sharing kepada saya, misalkan sakit dengkul, saya pernah ngalami begitu. Nah kebetulan di lain hari ketika saya sudah sembuh dari sakit dengkul ini dengan jalan rohaniah, suatu saat ada orang, entah itu teman di dunia nyata ataupun di dunia maya, entah itu rekan di Facebook, entah itu rekan di grup WA ya, ataupun sebelum ada WA zaman dahulu, mengalami sakit kayak gini. Lalu saya sharingkan dari pengalaman sembuh saya itu ya, itu terus mereka diberi dari pengalaman tersebut, mereka juga diberi kesembuhan. Nah akhirnya disinilah terjadi pengalaman yang berulang-ulang. Nah dari pengalaman yang berulang-ulang tersebut lalu saya simpulkan dengan kesimpulan yang sama, karena kan pengalaman yang berulang terjadi, pengalaman yang berulang-ulang dari orang yang berbeda-beda menjalankan sesuatu yang sama, hasilnya sama. Nah ini kan kalau kejadian semacam ini sudah bisa disimpulkan kan. Nah, disinilah realita, disinilah ilmu titen yang realita gitu. Nah, kembali ke tentang masalah sakit dengkul ya. Tahun 2016 saya juga pernah mengalami kayak gini, sakit dengkul. Cuma mungkin beda ya. Mungkin beda yang dialami dengan rekan-rekan ataupun dialami oleh para penonton. Dulu tahun 2016 itu, walaupun saya belum terlalu tua kala itu, dari segi usia, saya kalau naik motor, perjalanan motor itu sekitar 7 kilo, 8 kilo gitu. Dari turun motor itu saya nggak bisa jalan. Waktu dari turun motor ya. Padahal waktu itu badan saya belum terlalu gemuk seperti sekarang ya. Kalau sekarang sudah agak gemuk. Dulu badan saya kecil. Badan saya masih kecil, masih kurus. Tapi kenapa kalau saya habis naik motor, ya sekitar 5 kilo, 7 kilo, habis turun dari motor, buat jalan nggak bisa. Saya harus ngeleset dulu, harus selonjoran dulu di bawah. Saya lemaskan, kaki saya gerak-gerakkan, baru bisa untuk berjalan. Bukan hanya itu, ketika saya lama, ya BAB, jongkok di WC, mau berdiri sakitnya luar biasa, terutama di lipatan dengkul bagian belakang. Terus alhamdulillah saya diberi kesembuhan. Nah, tapi ya itu tadi, tidak lewat herbal, tidak lewat obat. Sudah menjadi kebiasaan saya ketika saya mengalami sebuah keluhan penyakit begitu, saya jarang sekali lah meminum herbal, menggunakan herbal.
ataupun menggunakan obat itu sangat jarang. Kebanyakan saya carikan jalan keluarnya secara rohani. Nah, cara sembuhnya waktu itu saya ingat, saya mengamalkan sholawat yang namanya sholawat tazkir ya. Insya Allah biar ditulis ya, ditulis ataupun bisa nanti ditulis di deskripsi ya, bunyinya sholawat tazkir itu seperti apa. Nah, khususnya bagi para penonton yang kebetulan mungkin menonton video ini ingin mencari kesembuhan tentang sakit dengkulnya, apapun lah keluhannya, yang mungkin sama seperti apa yang saya keluhkan, silahkan diamalkan secara istiqomah. Semoga nanti hasilnya sama seperti yang saya alami, yaitu diberi kesembuhan oleh Allah. Nah, itu kalau saya dulu, saya amalkan sehabis sholat itu 11 kali. Ya, niatkan saja perintah, itu perintah Allah, kita menjalankan perintah Allah, niatkan saja itu ibadah. Kalau malam itu saya baca 111 kali. Nah, setelah saya amalkan sekitar 2 minggu, ya, itu alhamdulillah sampai sekarang dengkul saya nggak pernah kambuh lagi. Ya. Walaupun secara fisik tubuh saya lemaknya semakin banyak, tapi nggak sakit dengkulnya nggak pernah lagi. Nah, inilah yang nggak masuk logika kan. Dulu badannya masih kecil, justru sakit dengkul. Sekarang semakin umurnya semakin tua, tambah usia, badannya penumpukan lemaknya semakin banyak, tapi alhamdulillah dengkulnya sehat. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kadang di logika itu sangat sulit sekali begitu. Ada juga pengalaman ya, karena seperti yang tadi saya bilang bahwa apabila saya mengalami suatu penyakit, saya sendiri mencari solusi dengan jalan rohaniah, hal-hal yang bersifat rohani. Lalu saya sukses ataupun misalkan saya sembuh. Nah, suatu saat ada orang, rekan ataupun siapapun sharing, kebetulan keluhannya sama seperti saya, tentu akan saya sharingkan hal-hal yang pernah saya kerjakan dan hasilnya sembuh. Nah, sekitar tahun 2018 kalau nggak 19 saya lupa, ada seorang saudara dari Batam. Dia itu punya keluhan begini. Di saat beliau ini di bulan-bulan biasa, itu biasa saja, nggak ada keluhan lah. Namun ketika beliau ini memasuki bulan Ramadan, ini katanya karena dia menghubungi waktu itu lewat WA dengan saya. Ketika bulan Ramadan masuk, ini dia udah menyiapkan obat itu 1 plastik. Karena apa? Kalau tanpa doping obat ini, dia nggak bisa menjalankan puasa. Pokoknya intinya nggak kuat, ada saja penyakitnya itu ada saja. Keluhannya itu ada saja, sehingga beliau ini tidak bisa menjalankan ibadah puasa karena keluhan rasa sakit. Maka sebuah usaha agar dia itu bisa menjalankan puasa, dengan terpaksa dia konsumsi obat banyak begitu, konsumsi obat dari dokter lah begitu. Nah, suatu saat beliau ini saya sarankan, saya beri masukan, coba amalkan sholawat tazkir itu. Alhamdulillah tahun berikutnya memasuki bulan puasa, dia menghubungi saya. Alhamdulillah sekarang enggak tanpa doping obat lagi, tanpa menyediakan obat seplastik lagi, dia sudah bisa menjalankan ibadah puasa secara normal. Nah, itulah dasarnya amaliyah sholawat sebagai wasilah hajat-hajat kita. Itulah salah satu keajaiban penyembuhan rohani, ya. Murah, tidak tanpa biaya. Cuma godaannya yaitu tadi, kadang kemauan yang kurang, ya. Orang mencari instannya. Memang kalau secara instan tuh kita konsumsi obat, konsumsi herbal itu lebih cepat secara instan. Tapi kalau dibuat prosentase rata-rata, ya, ini ngomong real ya, dibuat prosentase rata-rata, itu rata-rata hanya reda sementara, jarang yang sembuh secara total.
Maksudnya reda sementara itu ketika herbal, ketika obatnya itu diminum, ya keluarnya nggak ada. Namun ketika obatnya habis, herbalnya habis, terasa lagi. Nah, kriteria seperti ini bukan sembuh total, namun kriterianya adalah reda sementara. Nah, dengan jalan-jalan kerohanian, kalau mau ya, memang godaannya di kemauan ini. Hal-hal tersebut bisa disembuhkan secara total, secara mandiri, murah, gratis, ya. Cuma yaitu tadi, tinggal kemauannya mau atau tidak menjalankannya. Ya. Semoga sharing kali ini bisa membawa manfaat bagi Anda semua dan semoga hasilnya juga sama dengan apa yang saya alami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.